Salam santar bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada satu pertanyaan yang selama ini yang sering saya tanyakan tapi tidak pernah bisa dijawab ya. Mudah-mudahan di antara sahabat yang nonton video ini bisa menjawab pertanyaan saya. Khususnya bagi penganut agama mayoritas di Konoha ya. Apakah Indonesia itu adalah negara damai? Apakah Indonesia itu negara yang damai dan toleransi? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ya Indonesia itu adalah negara damai. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau negara Indonesia itu adalah negara damai, kenapa di setiap Natal ya umat Kristiani merayakan hari Natal, kenapa selalu dikawal sama polisi? Kenapa? Katanya kan Indonesia damai. Ya, katanya kan Indonesia cinta damai, katanya kan Indonesia sangat toleransi. Lalu kenapa di setiap hari Natal itu gereja selalu dikawal oleh polisi? Kenapa? Why? Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya ada yang mengatakan Indonesia itu adalah negara damai, ya, bagaimana mungkin di negara damai itu orang beribadah dijaga sama polisi? Coba logikanya di mana? Logikanya di mana? Berarti kalau kita berpikir secara rasional, ya, Indonesia itu bukan negara damai dong. Ya kan? Damainya cuma satu agama doang, keseiman doang. Kalau yang beda iman tidak ada kedamaian, ya. Apa buktinya? Ya polisi selalu kawal rumah ibadah. Kenapa selalu dikawal? Saya tidak pernah melihat masjid dikawal sama polisi, nggak pernah. Ketika mau melaksanakan hari Maulid Nabi misalnya, ya, Idul Fitri misalnya, nggak pernah saya melihat dikawal pakai senjata lengkap, ya. Saya nggak pernah melihat masjid dikawal. Mungkin di antara sahabat nonton video ini pernah nggak masjid dikawal sama polisi? Nggak pernah kan? Jadi itu artinya kedamaian itu hanya berlaku bagi seiman, ya. Kalau yang beda iman mungkin beda lagi ceritanya, ya kan? Selain itu, Indonesia itu tidak masuk 10 negara yang paling damai di dunia menurut data, menurut fakta. Jadi saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara damai. Karena apa? Karena tidak masuk 10 besar negara yang paling damai di dunia. Nggak masuk, ya. Nah, sama halnya dengan kejadian-kejadian atau berita-berita yang sangat tidak mengenakan. Bayangkan coba, ya. Di Padang, umat Kristiani merayakan hari Natal di tengah hutan, coba, ya. Sudah di tengah hutan nih, ya, umat Kristiani masuk, ya, ke tengah hutan. Jalannya jalan setapak, ya, dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat gede, melalui jurang-jurang, melalui sungai-sungai. Nggak bisa naik motor, ya. Sepeda sekalipun nggak bisa naik. Pokoknya harus jalan kaki seperti orang hiking gitu loh, seperti orang naik ke gunung, ya. Jalannya itu sangat curam. Bayangkan coba, orang mau Natalan itu harus nyumput-nyumput ke hutan. Bayangkan coba, di mana kedamaian Indonesia? Di mana toleransi Indonesia? Orang mau Natal itu ke hutan, ya. Bayangkan umat Kristiani itu merayakan Natal itu di hutan, sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Apa yang mereka takuti? Apa yang mereka takuti? Ya kelompok intoleran dong, itu yang mereka takuti, ya. Nah, yang paling membagongkannya lagi, ya, ternyata walaupun umat Kristiani melakukan atau merayakan Natal itu di tengah hutan, tetap aja dikawal sama polisi, ya. Gila nggak tuh? Gila nggak? Masa harus dikawal sama polisi udah di tengah hutan masih diincar sama kelompok intoleran, coba, ya, sama kelompok teroris sialan, tai kucing teroris, ya. Kalian itu nggak punya rasa kemanusiaan. Masa lebih bermoral orang-orang yang agnostik, ateis gitu? Saya tidak pernah melihat ateis sama ateis lainnya berantem gitu, ya, bawa petasan gede, ya. Nggak pernah tawuran. Saya melihat orang agnostik sama agnostik nggak pernah tawuran tuh. Ateis sama agnostik nggak pernah. Tapi antar umat beragama saya sering melihat orang tawuran, ya.
intoleransi. Gila, luar biasa. Konon katanya ya, diduga umat Kristiani melakukan atau merayakan Natal di tengah hutan itu karena apa? Karena di kota itu tidak dikasih tempat ya, takut diganggu ya. Kalian ini belum pernah ya, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ya, atau teman-teman yang nonton video ini misalnya beragama mayoritas di Konoha, kalian tidak pernah merasakan ibadah ya, tapi dihantui oleh kelompok intoleran, dihantui oleh ya teroris. Sengaja saya bikin cadel karena YouTube sangat sensitif ya. Kalian nggak pernah melakukan ibadah gitu, terus kalian takut ya, seperti diteror gitu. Kalian pernah nggak ngerasain seperti itu? Kalian nggak bakal bisa ngerasain kalau kalian bukan minoritas ya. Coba bayangkan, udah di hutan coba, tetap harus dikawal sama polisi. Ya, kurang intoleransi apa coba negara kita ini? Jadi yang saya takutkan itu ya, mudah-mudahan jangan terjadi ya. Yang saya takutkan itu, kalau ada anak-anak muda yang nonton video ini ya, mereka bisa mengambil keputusan, karena zaman sekarang zamannya media kan, semua terpampang nyata, semua aib-aib ya, aib kaum intoleran semua kebongkar ya. Ini kan termasuk aib daripada kaum intoleran kan, ya nggak sih? Apakah Padang itu termasuk provinsi paling intoleran di Indonesia? Setahu saya itu Depok ya, menurut data. Depok, Cilegon, ya Padang ada ya, masuk ya menurut data ya. Salah satu kota yang paling intoleran di Indonesia. Wow, luar biasa. Kalian tidak pernah bisa merasakan bagaimana dihantui rasa takut ketika lagi melakukan ibadah. Dan yang saya takutin itu ya, anak-anak muda yang nonton video ini akan banyak skeptis dengan agama, akan banyak orang yang tidak peduli dengan agama, ternyata beragama seperti ini ya. Bahkan korbannya itu dari kelompok agama mayoritas di Konoha, bukan kelompok agama minoritas di Konoha. Jadi itu yang kita perlu pahami ya, perlu sadari ya. Jadi warga Konoha, terutama agama mayoritas di Konoha, sadar nggak sih dengan fenomena-fenomena seperti ini? Media itu sangat mempengaruhi anak-anak muda guys. Kalau misalnya lihat seperti ini, lihat persekusi rumah ibadah, lihat pembubaran rumah ibadah, lihat Pak RT masuk ke rumah ibadah sambil teriak-teriak, bubar. Izinnya mana? Kalau misalnya ada orang seperti itu, semena-mena dengan minoritas misalnya, korbannya itu justru agama mayoritas di Konoha. Akan banyak orang yang skeptis dengan agama. Iya, di depan kita kelihatan orang beragama, tapi dalam hati mereka kepaksa dalam beragama. Banyak orang yang diam-diam jadi agnostik. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Kenapa? Karena ternyata gila beragama segitunya ya. Kenapa justru agama itu seperti ini, justru menakutkan, justru membenci orang yang beda iman. Ya, bukannya beragama itu mencari kedamaian, bukannya agama itu mengajarkan toleransi. Kenapa justru melakukan hal-hal seperti ini? Kenapa rumah ibadah dipersekusi? Kenapa ibadah di tengah hutan? Apakah agama itu masih layak disebut agama kalau intoleran seperti ini? Kenapa hanya toleransi itu hanya berlaku untuk yang seagama aja? Kenapa nggak berlaku yang beda agama? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan daripada anak-anak muda, terutama Gen Z dan Gen Y, ya, Gen Alpha. Gen Alpha itu kan suka bertanya, why? Anak-anak muda yang masih kecil, yang dekat dengan sosmed, mungkin yang bangkotan ya, yang sudah tua-tua kayak Pak RT tadi itu yang masuk ke rumah ibadah itu, yang teriak bubar-bubar itu, mungkin dia nggak sadar ini ya, ini akan ditonton oleh anak-anak muda, video-video seperti ini ya, seperti masuk ke hutan untuk merayain hari Natal. Gila nggak tuh? Kita tuh lebih sadis tahu daripada apa? Daripada negara-negara yang mengatakan dirinya ateis, agnostik. Agnostik itu lebih toleransi terhadap umat beragama. Dia nggak ada kepentingan misalnya ngusir orang lagi ibadah, nggak ada kepentingan. Ngapain ngusilin orang? Agnostik itu lebih mengutamakan yang namanya humanisme. Agnostik itu kan jenis filsafat ya.
Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Filsafat apa? Filsafat humanisme. Saya tidak pernah melihat agnostik berantem dengan ateis gitu karena mempertahankan agnostik siapa yang paling benar, ateis siapa yang paling benar, nggak pernah. Tapi umat beragama saya sangat sering tawuran ya, debat agama ya, kontok-kontokan di sosial media ya. Agama A ngomong, agama saya yang paling benar, agama B, agama saya yang paling benar, kalian tuh menyembah Tuhan, terus agama yang lain, nabi kalian banyak istri dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi perdebatan seperti ini menurut saya itu sama seperti perdebatan siapa yang paling hebat ya, si buta dari gua hantu apa beri prima ya, atau si buta dari gua hantu apa Batman. Sama seperti itu, mana yang paling hebat, sama seperti itu. Memperdebatkan agama siapa yang paling benar itu sama seperti itu, memperdebatkan siapa yang paling jago, Batman apa Iron Man, sama seperti itu, nggak ada bedanya. Sia-sia. Jadi berdebat antar umat beragama menurut saya itu memperdebatkan nothing ya, memperdebatkan siapa yang paling benar ya, antara Batman apa Superman, itu yang mereka perdebatkan, sama seperti itu. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti ini masih sering terjadi di Konoha ya, pembubaran ibadah paksa gitu ya, terus tidak menghargai orang lagi ibadah harus sumput-sumput gitu, merayakan Natal ke hutan, ke tengah hutan, itu juga harus dikawal. Kalau misalnya hal-hal seperti ini masih terus berjalan, itu artinya 10 tahun ke depan akan banyak orang yang tidak peduli lagi dengan agama. Dan catat omongan saya, tempat ibadah akan sepi, akan mirip-mirip seperti yang ada di Eropa. Apa yang mempengaruhi? Sosial media. Sosial media sangat mempengaruhi ya. ChatGPT itu juga mempengaruhi. Jadi orang-orang zaman sekarang ini kalau misalnya memberikan data yang keliru ya, sama memberikan data yang keliru, mereka akan buka ChatGPT ya. Mereka akan membuka aplikasi mereka. Zaman sekarang sangat gampang loh ya. Di WA juga sekarang sudah ada Meta kan, bisa bertanya kok di Facebook sekarang. Sorry, bukan di WA ya. Jadi 10 tahun ke depan lagi ya, menurut prediksi saya rumah ibadah itu akan sepi. Bayangkan di Eropa ya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi di Konoha ya. Di Eropa itu rata-rata di sana orang-orang sudah jadi agnostik menurut data ya. Bahkan pemuka-pemuka agama di sana ngemis, coba bayangkan, ngemis biar umatnya masuk gereja, datang ke gereja. Hanya 20% warga Eropa yang rutin pergi ke gereja, selebihnya enggak. Mereka nggak peduli lagi dengan agama karena mereka sudah trauma dengan agama. Mereka sudah melewati zaman Renaissance ya. Mereka berpikir semakin beragama orang itu makan semakin intoleran. Nggak semuanya tapi biasanya seperti itu. Nah, ini kan menarik ya. Kenapa seseorang itu semakin mendalami agamanya itu semakin intoleran? Kenapa? Karena di dalam agama itu ada namanya atau istilahnya egosentris. Egosentris ini sangat susah dihilangkan. Egosentris itu artinya merasa bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci ya, saya yang punya surga, orang lain sesat, masuk neraka dan sebagainya. Ini kan semacam kekanak-kanakan dalam beragama, egosentris, belum dewasa dalam beragama, kampungan dalam beragama. Padahal kalaupun Tuhan itu ada, tidak mungkin Tuhan itu menciptakan surga hanya untuk dia, hanya untuk satu agama. Emang Tuhan itu pilih kasih? Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Kalaupun surga itu ada, nggak mungkin hanya agama tertentu yang masuk surga, terus agama yang lain nggak masuk. Nggak ada seperti itu. Dan agama juga bukan jaminan kita masuk surga. Nggak ada. Agama nggak menjamin kita masuk surga. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama itu jaminan masuk surga, agama yang mana? Ada 4.000 agama di dunia ini. Agama yang mana yang dijanjikan oleh Tuhan masuk surga? Kalau Tuhan hanya menjanjikan agama tertentu masuk surga, menurut saya itu semacam ini ya, nyari semacam rasisme dalam beragama. Apakah Tuhan itu rasis dalam beragama? Nggak mungkin. Kalau dia rasis dalam beragama, kalau Tuhan rasis itu nggak layak disebut Tuhan. Kita harus mempertanyakan ketuhanannya ya. Di Konoha juga saya sering melihat ya para pemuka agama yang sering teriak, anti maksiat ya, jauhkan lokalisasi ya, segala macam ya, air minuman keras dan sebagainya. Tapi
Tahu apa yang terjadi? Di pondok pesantren, di Pompes, ya, santriwati di unboxing, guys. Bayangkan, di unboxing, ya. Munafik sebenarnya, sok suci. Bayangkan coba, katanya anti maksiat, tapi justru pelakunya itu para pemuka agama di Pompes. Bayangkan, guru agama memperkaos muridnya, ada yang hamil, sekali seminggu ada laporan itu, berita. Ya, mana coba akhlaknya, mana anti maksiatnya di mana? Padahal muridnya itu ditutup loh, dari kepala sampai ke kaki, ketutup semuanya, di unboxing, guys. Gila nggak tuh? Gila banget. Jadi kalau boleh jujur ya, kita itu sebenarnya sok suci, tahu, terutama pemuka agama di Konoha, sok suci, ya, sok si paling beragama, si paling suci. Belum tentu dia masuk surga, belum tentu pemuka agama itu masuk surga. Siapa yang bisa menjamin dia masuk surga? Nggak ada yang bisa menjamin masuk surga. Kalaupun itu ada, surga itu ada, karena surga itu kan masih dipertanyakan. Emang ada yang bisa Sherlock surga? Nggak ada. Kalau ada yang bisa Sherlock surga, saya transfer 10 juta. Nggak ada. Ya, saya bongkar ini kenapa? Karena saya kesal dengan warga Konoha, terlalu halu dengan surga gitu ya. Dikit-dikit anti maksiat, padahal perkaos muridnya di Pompes, coba diperkaos sampai hamil. Itu yang kebuka sekarang ini masih sedikit loh, masih banyak lagi yang belum, ya kan? Diperkaos, coba santri diperkaos, santriwati, gila nggak tuh? Di unboxing, sok suci ya. Jadi kalau ada yang komen di channel saya itu kelihatan terlalu fanatik dalam beragama, terlalu suci, mohon maaf, saya tidak terlalu suka dengan orang yang terlalu suci, ya, terlalu fanatik. Bahkan saya sendiri mengatakan jangan terlalu berlebihan memuja-muji. Misalnya kalau saya bikin konten itu jangan terlalu memuja-muji, jangan terlalu ngefans gitu. Karena apa? Saya tidak terlalu suka orang yang terlalu ngefans. Saya juga membuka kritik kok. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya itu anti kritik. Maksudnya saya tidak menutup untuk dikritik. Ya kritik aja, nggak jadi masalah. Kritik aja. Ya, nggak jadi. Saya bukan Tuhan kok. Jadi semua yang saya katakan di video ini, ya jangan terlalu ditelan bulat-bulat ya. Carilah sumber fakta yang valid ya. Percayalah pada diri sendiri. Jangan terlalu percaya pada otoritas seperti pemuka agama gitu. Pemuka agama juga belum tentu masuk surga, kalaupun surga itu ada. Ya, jangan terlalu memberikan otoritas terhadap orang lain ya. Dan selain itu, saya mengatakan bahwa ya, dengan jujur ya, kita itu ya, Konoha itu belum masuk menjadi negara paling toleransi di 10 besar, nggak masuk. Nggak. Yang paling aman juga nggak ya. Jadi saya tuh sangat jijik ya kalau misalnya banyak pemuka agama di Konoha yang sok suci ya. Justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama itu lebih jujur ya, lebih berakhlak, saya melihat, lebih bermoral ya. Justru negara yang paling religius, konon katanya kita paling religius tapi paling munafik ya. Netizennya juga paling barbar di sosial media. Oke, sekian video ini, semoga bisa dipahami dan carilah data atau sumber yang akurat, jangan terlalu percaya dengan saya ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.